Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama periode 2023-2024. Perjalanan kasus ini berlangsung sejak pertengahan 2025 lalu. KPK menyatakan untuk total kerugian negara yang disebabkan karena kasus ini masih dalam kalkulasi. Mengapa KPK terkesan berhati-hati dalam penanganan kasus ini? Kita akan berbincang dengan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat sore Mas Yudi. Selamat sore Mas Adit. Mas Yudi, ini hampir setengah tahun proses penyelidikan berjalan baru kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa kok KPK terkesan sangat hati-hati? Ya, saya pikir bisa jadi ini ada kendala teknis ya maupun non teknis. Tetapi apapun itu akhirnya KPK berani ya untuk kemudian menetapkan tersangka di dalam kasus ini yang tentu kalau kita lihat ya tersangkanya ini langsung menteri pada saat itu beserta dengan staf susnya. Betul. Artinya KPK sudah yakin betul konstruksi kasus dugaan tindak pidana korupsi ini itu seperti apa gambarannya. Sehingga KPK tidak perlu lagi untuk kemudian menggunakan teknik ataupun strategi makan bubur panas dari pinggir dulu. Ya kan? Langsung dia puncak piramidanya langsung orang yang paling mempunyai kewenangan pada saat itu. Dan kalau kita lihat ya dalam prosesnya sebenarnya KPK ini kan artinya sudah kaya akan banyak barang bukti maupun alat bukti. Karena 6 bulan seperti yang Mas Adit sampaikan itu kan waktu yang lama. Kemudian juga KPK sudah banyak memeriksa saksi-saksi termasuk Gus Yakut sendiri. Ya, kemudian juga KPK banyak melakukan penggeledahan, penyitaan. Kita bisa melihat travel-travel juga ratusan yang diperiksa. Termasuk ternyata ada pengembalian 100 miliar. Ini artinya apa? Artinya secara ansih ya dasen-dasolennya ya bahwa memang ada aliran uang. Ya, kemudian kalau kita rujuk kembali ya terkait dengan penetapan tersangka ini, KPK kan menggunakan teknik baru ya. Dulu ketika KPK dari proses penyelidikan ke penyidikan sudah ada tersangkanya. Nah, ini yang juga saya ingin tanyakan kan. Artinya ketika dulu orang masuk kemudian diperiksa keluar pakai rompi orange. Ini sudah ditetapkan dulu tersangka tapi belum ditahan dan tidak dipakaikan rompi orange. Ini kenapa? Ya, saya pikir ini tinggal menunggu waktu, Mas. Bisa jadi kemarin kan KPK mengatakan bahwa mereka sedang menunggu finalisasi. Kalau saya sebagai seorang penyidik membaca adanya finalisasi, artinya secara teori, secara konsep tentang bagaimana teknik perhitungan dari kerugian keuangan negara dari auditornya BPK, itu penyidik dan auditor sudah mempunyai kesamaan berpikir. Sehingga kita tahu bahwa data-data untuk auditor kan dari penyidik. Termasuk yang penyidik serahkan secara aktif ataupun yang diminta oleh auditor. Nah, ketika kemudian KPK mengatakan finalisasi, artinya ini tinggal menunggu waktu kapan laporan hasil dari BPK itu keluar. Nah, kalau kita lihat dari KPK mengatakan 1 triliun, itu kan saya pikir jumlah yang besar, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya yakin dan pengalaman saya biasa kalau kita pakai pasal kerugian keuangan negara, Mas, penyidik baru yakin untuk kemudian melakukan penahanan dengan tentu terlebih dahulu memanggil sebagai tersangka ketika laporan hasil audit LHA ya kan dari BPK kalau kasus haji itu sudah keluar dan sudah tangan penyidik. Karena unsur dari pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 terkait dengan kerugian keuangan negara emang kendalinya bukan di penyidik. Baik. Tadi Anda juga sempat menyinggung soal teknik baru yang digunakan KPK ini yang seperti apa? Ya, bahwa KPK menentukan tersangka ya itu di proses penyidikan yang sudah berjalan. Artinya ini sama seperti KUHAP ya yang sebelumnya ya bahwa ketika penyidikan naik ya dari penyelidikan itu belum ada nama tersangkanya. Oke lah KPK kemudian menggunakan teknik seperti itu. Ya, saya pikir tentu ini akan menjadi challenge juga. Ya, kita tentu asas praduga tidak bersalah tetap kita kedepankan ya. Di tengah KPK akan merampungkan kasus ini dengan melakukan penahanan, kemudian melimpahkan kepada jaksa untuk kemudian dilimpahkan ke peradilan. Pihak Gus Yakut ya dan Gus Ale kan juga kita tahu mempunyai kesempatan ya untuk melakukan pra-peradilan. Kenapa pada waktu itu mereka belum bisa praper? Karena kan statusnya saksi. Nah, tapi apakah juga mungkin ex-Menak ini akan melakukan pra-peradilan ketika misalnya kesalahannya sudah jelas nih menurut KPK? Kalau
Ya kalau misalnya praper kan bukan hanya secara material ya Mas ya. Karena ini kan praper itu kan formil. Betul. Bisa jadi ya tadi teknik KPK untuk kemudian menetapkan tersangka pada saat proses penyidikan bisa juga di-challenge. Betul. Ya karena memang di penyelidikan ya itu kan KPK itu ketika menaikkan status dari penyelidik ke penyidikan ya itu kan ditemukan bukti permulaan yang cukup. Betul. Dan dalam beberapa kasus setelah kasusnya Haji ini, KPK pun juga menetapkan tersangka juga setelah ada penyidikan langsung ada nama tersangkanya. Baik. Biasanya kan ketika menetapkan tersangka, kalkulasi kerugian ini sudah disebutkan yang sudah-sudah gitu ya. Ya. Tapi kok di sini kalkulasinya saja masih dihitung, Ya. kemudian tersangka ini kok kesannya sudah jelas sekali penetapannya. Ya itulah makanya bagi saya ketika dalam suatu itu saya kritisi di KPK ya dalam suatu proses prosedur tata acara peradilan itu kan harusnya strict ya jelas gitu ya jangan ada dua kaki gitu ada satu yang ketika penyidikan ada tersangka ada satu lagi yang ketika penyidikan belum ada tersangka. Saya pikir semua harus firm KPK di mana. Ketika di challenge, tentu kan KPK selalu punya argumentasi. Kan namanya juga hukum seperti itu. Nah, kembali lagi kepada kasus Haji ini, saya yakin dalam waktu tidak terlalu lama lagi KPK akan segera melakukan pemanggilan ya minimal walaupun nanti tidak ditahan, tetapi kan memang harus tersangka itu harus diperiksa dulu gitu. Baik, dalam pembagian kuota haji ini kan terdapat perbedaan pandangan antara ex-Menak Yakut kemudian dengan KPK sendiri dalam penentuan kuota haji yang 92% dan 8% untuk haji khusus, kemudian 50% untuk yang dikatakan oleh Menak. Ini Anda melihatnya seperti apa? Ya tentu ini akan menjadi celah juga ya yang harus diperkuat oleh KPK. Mengapa KPK ya beranggapan ya bahwa 50-50 itu menyalahi aturan. Nah, kemudian itu harus diperkuat. Makanya biasanya KPK akan memeriksa ahli, Mas. Baik, kita perjelas ya. 50% ini adalah kuota reguler, kemudian 50% adalah kota itu tambahan haji khusus. Haji khusus. Baik. Ya kan dapat tambahan kan 20.000. Jadi 10.000 yang dibagi. Sedangkan menurut undang-undangnya menurut KPK? Menurut undang-undang yang KPK juga setuju 92% untuk reguler, 8% untuk haji khusus. Artinya sekitar 18.400 ya harusnya untuk reguler dan sekitar 1.600 untuk haji khusus. Nah, tentu ini bagi saya adalah celah. Pasti pihak Gus Yakut juga sudah mempersiapkan ahli dan lain sebagainya untuk men-challenge gitu. Tapi bagi saya KPK nggak boleh hanya terpaku pada perbuatan itu. KPK juga harus menemukan apa yang paling penting di sini, yaitu ada dugaannya aliran dana kepada para tersangka ini. Itu yang harus KPK dapatkan. Karena dalam beberapa kasus ya kita kan tahu ada yang namanya pengadilan, ada yang namanya publik. Di publik itu agak sensitif ketika KPK ataupun penegak hukum ya itu tidak menemukan ada aliran dana. Nah, walaupun ya ada beberapa kasus kemarin baru ada kasus ya divonis dia tidak menerima dana tetap divonis tapi vonisnya hanya ringan sekitar 1,5 tahun. Jadi bagi saya ada yang krusial bagi saat ini KPK yaitu berhasil untuk menemukan adanya aliran dana kepada para tersangka supaya publik pun juga semakin firm terkait dengan penetapan ini. Baik, ini berbicara soal aliran dana, apakah juga ini yang menjadi salah satu faktor kerugian negara ini sampai sekarang belum terkalkulasi gitu ya, atau masih dalam proses kalkulasi? Ya, kalau kita melihat kan dari KPK memanggil, ya banyak sekali travel. Bisa jadi ratusan travel itu semua mendapatkan kuota haji yang dalam kutip ilegal ini. Nah, sehingga misalnya mungkin satu travel dapat 140 kota, ada yang 200, ada 130, ada yang 100. Nah, bisa jadi dengan jumlah yang banyak ini, itu KPK kemudian akhirnya agak kesulitan gitu karena mungkin penyidiknya juga sedikit. Tetapi kalau dari sisi pengembalian yang begitu banyak 100 miliar ya menurut KPK dengan dugaan kerugian hampir 1 triliun. Dugaan kerugian hampir 1 triliun. Hampir 1 triliun itu saya lihat berarti pemulihan terkait dengan kasus korupsi ini masih banyak karena baru dapat 10%. Ya kan untuk mendapatkan 1 triliun kan itu harus kerja keras. Karena kan pembahasan korupsi bukan hanya menetapkan tersangka, menghukum lama, tetapi juga memulihkan ya aset-aset hasil dari korupsinya, Mas. Baik, yang ditetapkan tersangka ini kan dalam kuota haji ini pertama ada ex-Menak, kemudian staf susnya. Nah, dugaan hampir 1 triliun. Apakah ini juga akan berkembang melibatkan pihak-pihak lain yang menurut Anda? Ya tentu ini kan permulaan. Tadi saya katakan Mas bahwa KPK ini langsung ke atas, langsung ke menteri, langsung ke staf sus. Ya, artinya ketika ini nanti ya
KPK sudah firm, yang lainnya itu hanya tinggal menunggu waktu. Banyak kasus di KPK, ya, satu kasus korupsi itu bisa 4 batch, 5 batch, 6 batch, 7 batch gitu ya. Tapi yang penting KPK harus ada kasus yang ingkrah dulu. Kalau ada kasus yang ingkrah, maka kemudian kasus-kasus lain itu akan mudah. Baik. Artinya ketika pakai proses comot dulu pucuknya, Iya. itu akan lebih mudah. Tadi pakai terminologi bubur pinggiran dulu dan tengah dulu, pucuknya dulu, itu akan lebih mudah. Oh, sangat mudah karena langsung di atas. Ya. Berbeda ketika di bawah. Kalau di bawah dulu yang diambil, Ya. itu akan sangat sulit apa? Ketika yang bawah ini langsung tutup mulut, pasang badan. Baik. Ya, ataupun kemudian banyak kasus barang buktinya sudah hilang dan lain sebagainya. Seperti itu, Mas Adit. Baik, terima kasih Mas Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.